Halo, selamat datang di channel YouTube Juragan Mart. Apakah Anda saat ini sedang mencari tips tutorial memilih paket hosting terbaik untuk website? Jika iya, maka Anda beruntung menemukan video ini. Video ini akan membahas 14 faktor yang harus Anda perhatikan pada saat akan memilih layanan hosting. Simak terus ya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Yang pertama, disk space. Pada dasarnya, fungsi utama hosting yaitu sebagai tempat untuk menyimpan data-data di website Anda seperti gambar, konten, dokumen, dan lain sebagainya. Semua data pada website Anda itu akan disimpan di dalam hosting Anda. Kalau misalnya data-data Anda melebihi kapasitas penyimpanan maksimal, maka data-data pada website Anda tidak akan bisa disimpan lagi. Kita misalkan, website Anda itu sebuah bangunan. Jika bangunan Anda besar, maka Anda butuh lahan yang besar juga. Begitu juga jika bangunannya kecil, maka Anda cukup membutuhkan lahan yang kecil juga. Paham ya? Nah, kalau Anda masih awam dan belum paham betul tentang disk space ini, saya sarankan pilih dulu dari yang terkecil. Karena kalaupun disk space ini penuh, nantinya akan ada notifikasi untuk upgrade ke kapasitas yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada bandwidth. Bandwidth adalah jumlah transfer data maksimal yang bisa diakses oleh pengunjung website Anda. Contohnya begini, Anda memiliki website toko online dengan banyak gambar, dan setiap halaman website Anda, total ukuran datanya adalah 1 MB. Apabila dalam satu hari halaman website Anda diakses selama 1000 kali, maka transfer data yang terjadi adalah 1 MB dikali 1000, sama dengan 1 GB. Seperti itu perhitungannya. Lalu apa pentingnya bandwidth dalam proses pemilihan hosting? Pentingnya begini. Jika Anda membeli paket hosting dengan bandwidth bulanan sebesar 25 GB, apabila sebelum mencapai 30 hari jumlah transfer data yang terjadi lebih dari 25 GB, maka website Anda tidak akan bisa diakses sampai bulan berikutnya. Misalkan begini, website Anda menghabiskan bandwidth 1 GB per hari. Maka, dalam 25 hari, bandwidth website Anda akan habis. Kemudian, website Anda tidak bisa diakses sampai bulan berikutnya. Paham ya? Nah, kalau Anda masih awam dan belum paham betul tentang bandwidth ini, saya sarankan pilih dulu bandwidth yang unlimited. Ini penting agar website Anda selalu bisa diakses oleh pelanggan tanpa pusing-pusing memikirkan kuota bandwidth. Yang ketiga ada add-on domain. Kalau kita misalkan hosting itu adalah sebuah lahan tanah dan website itu adalah sebuah bangunan yang berdiri di atasnya, maka apakah mungkin jika satu lahan memiliki lebih dari satu bangunan? Jawabannya sangat mungkin. Nah, begitu juga untuk hosting website. Satu hosting bisa Anda gunakan untuk beberapa website. Nah, kalau Anda ingin membangun beberapa website tetapi tidak ingin keluar uang lebih untuk menyewa hosting lagi, add-on domain ini bisa menjadi faktor penting. Add-on domain ini memperlihatkan pada kita berapa jumlah website maksimal yang bisa kita upload ke dalam hosting. Namun tetap ya, harus memperhatikan disk space-nya atau kapasitas penyimpanannya. Walaupun hosting Anda masih bisa diisi dengan 5 website atau lebih, namun jika kapasitasnya sudah penuh, ya tetap tidak bisa. Paham ya? Meskipun demikian, saran saya, lebih baik satu hosting itu digunakan untuk satu website saja, sehingga hasilnya akan lebih optimal.
Jadi untuk add-on domain ini bisa Anda pinggirkan terlebih dahulu, tidak perlu dimasukkan ke prioritas utama. Yang keempat ada Softaculous Support. Softaculous adalah sebuah fitur atau software yang memudahkan Anda dalam menginstal CMS website seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan lain sebagainya. Banyak penyedia layanan hosting di Indonesia maupun mancanegara sudah menyediakan fitur ini bagi para penggunanya. Jika Anda menggunakan web hosting yang memiliki fitur ini, maka Anda akan lebih mudah dan cepat dalam menginstal CMS dan tidak perlu mengkonfigurasi database dan lain sebagainya. Saran saya, pilih hosting yang support Softaculous karena akan sangat membantu Anda, khususnya bagi Anda yang tidak mengerti bahasa pemrograman. Yang kelima, jumlah akun email. Pernahkah Anda melihat email yang kurang lebih seperti ini? admin@juraganmart.com dan lain sebagainya. Apa yang terlintas di benak Anda ketika melihat email seperti itu? Keren? Profesional? Ya, kurang lebih seperti itu kan? Nah, website besar pasti punya email yang kurang lebih sama seperti itu. Hal ini untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan website tersebut. Sekali lagi, reputasi dan kepercayaan. Coba bayangkan, jika Anda memiliki email seperti itu, pasti orang lain bisa menganggap Anda itu profesional dan jadi lebih yakin untuk berbelanja di toko online Anda. Paham ya? Nah, saran saya, Anda harus memilih penyedia layanan hosting yang menyediakan akun email dengan nama domain sendiri. Yang keenam ada jumlah subdomain. Subdomain biasanya digunakan untuk pembagian area dari sebuah website. Penggunaan subdomain ini biasanya untuk mengkhususkan bagian-bagian dari sebuah website. Misalnya, untuk area utama website digunakan juraganmart.com dan untuk area member digunakan subdomain member.juraganmart.com. Penyedia layanan hosting yang baik biasanya sudah memiliki fitur ini. Jadi, poin subdomain ini tidak perlu dimasukkan ke prioritas yang utama. Yang ketujuh ada gratis SSL. Kalau yang ini penting banget, saya ulangi lagi ya, penting banget. Khususnya untuk sebuah website toko online. SSL itu termasuk salah satu hal yang penting dalam menjaga vitalitas data-data Anda. SSL ini bisa juga dikatakan sebagai sebuah fitur keamanan dari sebuah website. Sebenarnya Anda bisa juga menambahkan fitur keamanan lainnya selain SSL ini. Namun, biasanya Anda akan dikenakan biaya tambahan. Ciri-ciri website yang menggunakan SSL ini biasanya diawali dengan HTTPS, bukan HTTP. Contohnya, https juraganmart.com. Jika Anda tidak memasang fitur SSL, maka bisa jadi pengunjung menjadi kurang percaya kepada Anda. Atau bisa juga data-data pengunjung dan website Anda mudah dihack dan dicuri oleh orang lain. Anda tentunya tidak inginkan hal ini terjadi, maka pasanglah SSL ini. Penyedia hosting yang baik biasanya sudah menyiapkan fitur SSL ini secara gratis, meskipun ada juga yang berbayar. Saran saya, silahkan pilih layanan hosting yang memiliki fitur gratis SSL. Yang kedelapan ada dukungan teknis 24 jam dalam 7 hari. Pada saat menggunakan hosting, pasti tidak semua orang lancar dan banyak juga yang masih bingung dalam melakukan konfigurasi. Belum lagi kalau Anda memiliki pertanyaan seputar hosting yang akan Anda pesan. Pasti lebih mudah jika ada customer service yang siap menjawab pertanyaan Anda. Bayangkan, jika Anda memiliki kendala pada hosting Anda, dan Anda berusaha mencari lewat internet, tetapi Anda tidak menemukan solusinya. Itulah pentingnya peranan customer service. Dan satu hal lagi, sebaiknya pilih layanan penyedia hosting yang memiliki customer service yang ramah
dan tidak hanya menjawab dengan seadanya. Nomor 9, adanya cPanel. cPanel adalah sebuah bagian dari hosting yang memiliki fungsi untuk mengelola pengaturan domain, hosting, ataupun website. Saat ini cPanel merupakan kontrol panel yang umum dan paling mudah digunakan. Lebih baik Anda memilih hosting yang memiliki fitur cPanel-nya, sehingga Anda akan lebih mudah jika mengalami kendala. Nomor 10, Uptime Server. Intinya, uptime server adalah kecepatan server dalam menanggapi pengunjung yang membuka website Anda. Semakin besar angka uptime servernya, semakin baik kinerja server hosting tersebut. Saran saya, sebaiknya Anda memilih hosting yang memiliki uptime server lebih dari 99%. Itu artinya hanya 1% tiap hari website Anda akan mengalami down. Jika dihitung, maka website Anda akan mengalami down atau website Anda tidak bisa dibuka selama 14,4 menit. Ini sangat penting agar website Anda selalu dalam performa terbaik ketika diakses oleh calon pelanggan. Yang ke-11, lokasi server. Lokasi server itu juga tak kalah pentingnya. Logikanya, jika pengunjung membuka website Anda dengan server yang jaraknya cukup dekat, pasti waktu responnya akan lebih cepat jika dibandingkan lokasi server website yang jauh dari pengunjung. Nah, sebelum menentukan lokasi server, Anda perlu menganalisis target pasar atau target pengunjung yang akan datang ke website Anda. Misalnya, pengunjung kebanyakan berasal dari daerah Indonesia. Maka Anda bisa menggunakan server dari Indonesia ataupun Singapura. Sebagai catatan, untuk kualitas server di Singapura, ini tak kalah dengan server di negara maju lainnya seperti Amerika Serikat. Kualitas server Singapura bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan kualitas server lokal Indonesia. Meskipun demikian, tidak ada salahnya juga untuk menggunakan server lokal Indonesia seperti yang kami lakukan di juraganmart.com. Nomor 12, upgradable dan downgradable. Jika Anda menyewa hosting tetapi spesifikasi hosting yang Anda pesan itu terlalu rendah sehingga website Anda sering down, atau terlalu tinggi malahan sehingga membuang-buang uang Anda, maka Anda pasti ingin untuk melakukan upgrade atau downgrade. Jika penyedia hosting Anda tidak memiliki fitur ini, maka pasti repot untuk menaikkan atau menurunkan spesifikasi hosting Anda. Sangat membuang waktu Anda pastinya. Maka dari itu, saran saya, pilih layanan penyedia hosting yang menyediakan fitur upgrade dan downgrade. Yang ke-13, layanan backup dan restore. Sebelum saya bahas, pahami prinsip ini. Tidak ada sistem yang aman. Website Anda termasuk sistem dan sewaktu-waktu bisa saja diserang oleh orang-orang jahat seperti hacker. Sehingga bukan tidak mungkin data-data yang telah Anda buat sebelumnya bisa hilang tak bersisa oleh orang-orang jahat ini. Untuk itulah, sangat penting bagi Anda untuk membackup data-data website Anda sehingga tidak hilang sia-sia. Sangat penting bagi Anda untuk memilih layanan hosting dengan fitur backup dan restore. Yang ke-14 dan yang terakhir adalah harga. Anda patut curiga jika ditawarkan harga yang sangat murah dengan fitur hosting yang cukup tinggi. Biasanya, hosting normal itu memberikan harga sekitar 30.000 sampai 40.000 per bulannya untuk space yang kurang lebih 1 GB. Tetapi ada juga yang menyediakan space yang unlimited dengan kisaran 50.000 tiap bulannya. Anda bisa menjadikan ini sebagai patokan dalam memilih hosting, sehingga Anda tidak tertipu dengan harga yang murah. Selain itu, Anda juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan website Anda. Anda jangan melihat hosting dari harganya saja, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan. Berapa space yang Anda butuhkan, berapa bandwidth yang diperlukan, dan lain-lain seperti yang sudah kita bahas
tadi sebelumnya. Nah, seperti itulah sedikit penjelasan mengenai tips tutorial memilih paket hosting terbaik untuk website. Kalau Anda mempunyai pertanyaan atau pandangan lain mengenai masalah ini, Anda bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia bisnis. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share agar teman-teman lain bisa mendapatkan informasi ini juga ya. Oke, see you di video selanjutnya. Terima kasih.